Menebar dakwah, meraih surga. Dan kita masih bersama Ustadz Abu Ubaidah membahas tema yang kedua, yaitu Hari Valentine. Yang mana Hari Valentine ini merupakan pembahasan yang Masya Allah ya Ustadz ya, para pemuda perlu diedukasi Ustadz ya. Iya. Karena Karena ini mumpung sekarang Februari ya. Februari dan 2 hari lagi Ustadz kalau berapa iya. dengan tanggalnya. Seperti itu. Jadi baik para pemuda maupun yang menyimak selamat menyaksikan. Dan tadi pada sesi 1 kita sudah membahas berkaitan dengan perdukunan dan santet. Bagi yang terlewat jangan khawatir, nanti insya Allah kita akan upload ulang berkaitan dengan videonya terkait perdukunan dan santet. Dan untuk di episode atau di sesi yang kedua ini kita membahas berkaitan dengan Hari Valentine, masih live dari Mama Cedeli. Hari Valentine Ustaz, bulan Februari. Iya. Atau mungkin di tanggalnya 14 Februari Ustaz. Ini identik dengan Hari Valentine. Yang mana para pemuda mungkin bahkan pemuda muslim ikut merayakan Hari Valentine ini Ustaz. Iya. Ada banyak bentuk perayaannya, mungkin ada yang mengasih coklat, mengasih bunga, sampai mengucap dan sampai maksiat-maksiat yang lainnya. Nah sebenarnya sebelum kita membahas berkaitan dengan hukum dan lain sebagainya, sejarahnya sendiri gimana Ustaz? Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama tadi saya tertarik tadi, kita sekarang lagi hujan deras di Surabaya ini. Ya. Dan untuk mengingatkan kepada semuanya bahwa hujan itu adalah nikmat dan waktu hujan itu waktu yang mustajab. Maka hendaknya bagi kita untuk memperbanyak doa di waktu hujan seperti ini. Sintani la turaddan, ada 2 waktu yang tidak akan ditolak. Inda an-nida wa tahtal matar, ketika azan dan ketika turun hujan. Adapun tentang masalah Valentine ya, kalau ditanya tentang sejarahnya, pertama tentu ini bukan dari agama Islam. Ya, tidak ada dari Nabi SAW, dari para sahabat ya. Yang kedua, kalau kita baca literatur yang ada yang membahas tentang Valentine, sejarahnya semuanya berbeda-beda, redaksinya itu berbeda-beda, sejarahnya macam-macam ya. Ada yang mengatakan ini kembali kepada seorang yang bernama Valentine yang dihukum mati yang meninggal pada tanggal 14 Februari. Ada yang mengatakan ini kembali kepada upacara di Romawi kuno ya, upacara kepada dewa-dewa ya, di mana saat itu pada tanggal 13 sampai 18, 2 hari pertama itu yang muda-muda membuat undian nama-nama gadis. Nanti kalau yang kena namanya tersebut berarti itu bebas kencan dengan perempuan tadi ya. Ada juga yang mengatakan ini adalah tanggal 14 Februari itu ada salah satu pastor ya di Romawi dulu ya, yang gerejanya mengharamkan pernikahan ya, tapi dia diam-diam ya melakukan pernikahan karena ini sesuai dengan fitrah gitu ya. Nah, akhirnya diam-diam melakukan pernikahan ya, atau karena ini pernikahan yang tidak resmi gitu ya, berarti lebih ke perzinaan ya, dengan lari, dengan sembunyi-sembunyi ya. Jadi intinya pertama ini bukan dari agama Islam. Karena kalau kita lihat dari agama Islam nggak ada dalil yang menunjukkan tentang Valentine. Tidak pernah diajarkan oleh Nabi, tidak pernah dipraktekkan oleh para sahabat, tidak dikenal oleh ulama-ulama salaf, ulama-ulama yang saleh. Yang kedua, kalau kita lihat ya literatur yang ada ini semuanya mengarah kepada orang-orang kafir yang pertama kali mengadakannya. Hanya dibungkus ya, dibalut dengan kata cinta, kasih sayang ya, sehingga laris di tengah masyarakat termasuk di kalangan pemuda-pemuda Islam. Kemudian yang ketiga, kalau kita perhatikan juga dari sejarah tadi, ternyata macam-macam, nggak ada
kesamaan, ya, nggak ada kesamaan, berbeda-beda, menunjukkan bahwa ini memang bukan dari agama Islam, karena kalau dari agama Islam pasti akan satu, ya, tapi ternyata tidak, tidak. Dari kalau kita lihat sejarahnya dari orang-orang kafir, dan kita sebagai seorang Muslim, ya, harus bangga dengan agama kita, tidak perlu kemudian mengadopsi dari orang-orang kafir. Ya, justru Rasulullah telah mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita mengikuti langkahnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, ini adalah perayaan orang-orang Nasrani, orang-orang Kristiani. Ya, jangan sampai kita sebagai umat Islam mengikuti langkah-langkah mereka. Ya, jauh-jauh hari Nabi sudah mengingatkan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira' hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Kalian akan mengikuti langkahnya orang-orang Yahudi dan Nasrani sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Ya. Bahkan sekalipun mereka memasuki lubang bab, ya, binatang sejenis biawak itu, kalian pun akan mengikutinya. Dan ini terbukti zaman sekarang. Banyak saudara-saudara kita yang KTP-nya Islam tapi lebih demen gandrungi produk-produk orang-orang kafir, termasuk dalam perayaan-perayaan, ya, perayaan Natal, perayaan Tahun Baru Masehi, termasuk sekarang perayaan Valentine ini. Ini semuanya adalah produk-produk orang kafir. Nah, Masya Allah. Baik, hari Valentine, Ustaz. Ini mungkin kita semua tahu dan juga para pemirsa sekalian mungkin mengetahui bahwasanya identik dengan hari kasih sayang, Ustaz. Hari kasih sayang, hari romantis dan sejenisnya. Nah, dalam Islam ini apakah ada hari-hari seperti ini, Ustaz? Islam tentu mengajarkan kepada kita cinta dan kasih sayang. Ya, tapi bukan cuma setahun sekali. Setahun sekali. Setiap hari kita dianjurkan untuk mencintai, mengasihi, ya, mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulullah SAW, mencintai orang-orang yang beriman, mencintai orang tua kita, mencintai istri dan anak-anak kita, ya. Jadi Islam mengajarkan cinta dan kasih sayang, ya, dengan cinta yang sesungguhnya. Ya, bukan cinta yang semu, bukan cinta yang palsu, ya, seperti yang diajarkan oleh Valentine ini kan cinta yang palsu ini, cinta yang semu. Kalau cinta yang asli ini yang cinta Islam yang diajarkan oleh Islam. Nah, jadi cinta dan saling mengasihi, saling menyayangi itu ada ajaran agama Islam, tapi bukan cuma sekali dalam setahun. Dalam setahun, enggak, setiap hari kita dianjurkan. Bahkan kata Nabi, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang di muka bumi, niscaya yang di atas langit akan sayang kepada kalian. Jadi Valentine menurut mereka dibilang sebagai hari cinta, hari kasih sayang. Ini adalah pengelabuan, ya, untuk membungkus, ya, kemaksiatan, kekufuran, ya, dengan kata cinta, dan itu sering digunakan oleh orang-orang ahlul batil, ya. Maka kita tidak boleh tertipu dengan casing. Al ibra bil haqaiq la bil asma. Yang menjadi patokan itu adalah hakikatnya, isinya, bukan casingnya. Ya. Islam telah mengajarkan kepada kita cinta dan kasih sayang yang sebenarnya. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada orang tua. Secara umum Islam adalah mengajarkan cinta dan kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat, kasih sayang. Ya. Jadi tidak perlu ngajari Islam tentang cinta dan kasih sayang, karena Islam ini sudah agama cinta dan kasih sayang setiap waktu, bukan cuma sekali dalam, ya, setahun, ya. Nah, baik. Dan yang berikutnya hukum Valentine, Ustaz. Karena ini kan banyak yang merayakan, baik dari yang kafir, non muslim, bahkan pemuda muslim kita banyak yang ikut-ikutan merayakan. Hukum merayakannya bagaimana, Ustaz? Ya, tidak boleh bagi kaum muslimin untuk ikut-ikutan, ya, merayakan hari Valentine ini, karena satu, ya, perayaan ini tidak ada ajarannya dalam agama Islam. Ini bukan ajaran agama Islam, ya. Islam ini sudah sempurna, termasuk dalam perayaan, ya, sudah ada perayaan Idul Fitri, Idul Adha. Jangan membuat perayaan-perayaan yang baru,
ya yang tidak ada tuntunannya dalam agama. Perayaan itu berdasarkan dalil, bukan hawa nafsu, bukan kita bikin-bikin sendiri sesuai dengan selera kita. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dulu pertama datang ke kota Madinah, mendapati mereka punya perayaan jahiliyah, ya kata Nabi, qad abdalakum wa bi khairin minhuma. Awas sudah ganti dengan perayaan yang lebih baik dari perayaan-perayaan jahiliyah ini. Idul Fitri wa Idul Adha, yaitu dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, perayaan ini kan dari orang-orang kafir, ya, bukan dari agama Islam. Ya. Oleh karenanya sebagai seorang Muslim, ya, kita tidak boleh untuk tasyabbuh, ikut-ikutan, latah, meniru gaya hidup orang-orang kafir. Bahkan perayaan-perayaan yang merupakan ciri khas mereka nggak boleh. Ya, kita punya identitas sendiri. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Ya, nah ini kata Syekhul Islam Taimiyah, hadis ini menunjukkan kepada kita, ya, haramnya seorang Muslim tasyabuh mengikuti orang-orang kafir. Ya, bahkan dohirnya menunjukkan kekufuran, tapi minimal adalah haram. Minimal adalah haram. Itu mencakup hari perayaan, Ya, perayaan, hal-hal yang merupakan ciri khas, gitu-gitu Ustaz, ya. yang merupakan ciri khas. Ya, kalau yang bukan ciri khas berarti tidak masuk dalam tasyabuh. Ya, misalkan orang misalkan ya pakai jas atau pakai dasi, itu kan bukan ciri khas. Tapi kalau misalkan pakai kalung salib atau perayaan Natal, itu kan ciri khas. Ya, maka di sini tidak diperkenankan. Ya, karena itu termasuk bagian dari tasyabuh. Yang ketiga, kenapa kita nggak boleh untuk ikut-ikutan merayakan Valentine? Karena perayaan Valentine ini banyak sekali kemungkarannya. Ya, para ulama menegaskan, kalau kita ragu-ragu untuk menghukumi sesuatu, apakah boleh atau tidak, maka lihat dampaknya. Kalau dampaknya lebih banyak rusaknya daripada kebaikannya, yakinlah Islam pasti melarangnya. Kalau sesuatu itu lebih banyak dampak negatifnya daripada kebaikannya, nggak mungkin Islam membolehkan, nggak mungkin. Dan kita tahu bahwasanya Valentine banyak sekali kemungkaran-kemungkarannya, ya, terutama di kalangan anak muda, atas nama cinta dan kasih sayang, akhirnya mereka pacaran, bahkan mungkin maaf ya sampai kepada seks bebas dan sebagainya. Banyak yang minum khamr, banyak ya pelanggaran-pelanggaran dalam masalah ini yang merusak moral, merusak akhlak. Oleh karenanya perayaan Valentine ini bukan hanya diingkari oleh pemuka-pemuka agama Islam saja. Di India pernah ada demo dari pemuka-pemuka Hindu supaya dilarang hari Valentine di sana. Padahal mereka Muslim gitu kan. Karena ini merusak akhlak anak muda. Kemungkaran tadi. Iya, karena kemungkaran-kemungkaran yang itu semua agama sepakat ya melarangnya, ya melarangnya. Jadi dengan tiga argumen tersebut, ya berarti Valentine ya adalah terlarang dalam agama Islam. Ya, mungkin tidak merayakan Ustadz, mungkin tidak ikut merayakan, cuman Valentine ini kan identik dengan coklat dan bunga Ustadz. Ya. Nah, coklat dan bunga ini, apalagi yang mendekati hari H gini, biasanya ada diskon di swalayan-swalayan dan seterusnya. Kalau seorang Muslim tidak merayakan, cuman ngasih coklat atau ngasih bunga ke pasangannya dengan dalih ini hari Valentine, kamu tak kasih coklat dan juga tak kasih bunga. Gimana Ustadz? Pertama, sebenarnya kalau kita mau jujur ya, sebenarnya hari Valentine ini tidak lepas dari bisnis. Bisnis orang-orang yang coklat, yang perantai bunga, hotel, ya dan sebagainya. Jadi mereka memanfaatkan nih momentum ini. Jadi ini tidak lepas dari unsur bisnis. Yang kedua, segala sesuatu yang mendukung kemungkaran, ya, maka dilarang juga. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan." Ya, tolong menolonglah kalian dalam
kebaikan, ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam keburukan dan dosa. Ya, maka segala sesuatu yang mendukung, ya, walaupun kita nggak langsung, tapi kita mendukung, ya, menyetujui, itu juga sama hukumnya. Ya, makanya Nabi SAW dalam masalah riba misalkan mengatakan, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa syahidai. Ya, Allah melaknat orang yang memakan riba, demikian juga sekretarisnya, ya, kemudian juga saksinya dilarang juga, karena itu berarti nolong juga, membantu. Jadi orang yang mendukung, ya, mendukung suatu kesalahan, yaitu berarti salah juga, nggak boleh juga. Jadi dengan kita memberikan apa namanya hal-hal yang merupakan ciri khas Valentine, ya, dengan coklat, dengan bunga dan sebagainya, ya, itu juga tidak diperkenankan, ya, tidak diperkenankan. Apalagi itu memberikannya kepada bukan kepada istrinya gitu kan, memberikannya pacarnya, kan pacarnya, ya. Mendingan kasih dia, ya, surat KUA ya. Daripada coklat, daripada bunga, apa faedahnya? Mendingan dikasih, ayo ke KUA nikah, nah itu malah, ya, halalan thayyiban gitu ya kan. Nah. Bahkan itu menjurus ke zina, Ustaz, karena kan banyak kita ketemui satu paket, Ustaz. Coklat itu kadang ada yang satu paket dengan, mohon maaf, kondom, kemudian bunga, itu jadi satu paket diberikan kepada pacarnya. Ini kan bahaya juga ya, Ustaz, ya? Betul. Makanya ini termasuk salah satu dampak buruk, ya, dari Valentine ini tadi, banyaknya kerusakan. Makanya sering didapati kalau setelah Valentine, ya, itu ya, besoknya banyak kondom berceceran, banyak botol-botol miras ya dijumpai, ya, banyak, bahkan sekarang naudzubillah, ya, ada ya anak-anak masih SMP, bahkan anak sebagian SD, ya, apalagi sekarang sudah pada keracunan online, ya, HP dan sebagainya. Ya, Allah musta'an. Makanya kita sebagai orang tua, kita sebagai guru, sebagai para dai punya tanggung jawab besar bagaimana membentengi, ya, generasi muda ini, ya, dari kerusakan. Nah. Merayakan tidak boleh, Ustaz. Kemudian memberikan coklat dan bunga untuk merayakan juga tidak boleh. Nah. Yang paling ringan, Ustaz, ngucapin selamat hari Valentine. Gimana, Ustaz? Ya, sama aja. Tadi sudah semua yang mendukung, semua yang mendukung kesalahan, ya, sama saja. Ya, maka termasuk mengucapkannya, ya, tidak diperbolehkan walaupun semuanya bertingkat-tingkat tentunya. Artinya orang yang merayakan dan kemudian melakukan kemaksiatan di hari Valentine tentu ya, lebih berat daripada yang cuma sekedar mengucapkan saja, ya. Tapi itu tidak diperbolehkan juga karena berarti mendukung dan menyetujui. Ya, mendukung dan menyetujui. Kalau kita menyetujui suatu kekufuran, ya, itu sama saja gitu. Menyetujui kemungkaran, ya, berarti sama saja hukumnya. Ya, tadi sudah kita sampaikan dalil-dalilnya, seperti orang yang memakan riba, demikian juga sekretarisnya, saksinya, itu nggak boleh karena mendukung. Ya, makanya para ulama juga mengatakan bahkan termasuk jadi tukang parkirnya misalkan, itu nggak boleh. Ya, karena berarti kita mendukung. Jadi segala sesuatu yang mungkar, kewajiban bagi kita adalah berlepas diri, kewajiban bagi kita adalah mengingkari, bukan malah kemudian mendukungnya. Ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya berkaitan dengan Valentine, Ustaz. Ini kan banyak yang Valentine ini kemungkarannya salah satunya adalah pacaran, kemudian berzina, Ustaz. Nah, dalam Islam ini gimana beratnya dosa zina ini, Ustaz? Ya, zina jelas termasuk dosa besar. Ya, bukan dosa kecil, ini dosa besar zina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Jangan kalian mendekati zina. Mendekati zina aja nggak boleh. Apalagi melakukannya, gitu kan? Sesungguhnya dosa zina itu adalah perbuatan yang keji dan kotor. Ya, jadi dalam ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari perzinaan. Bahkan mendekatinya saja nggak boleh. Makanya segala sarana yang mengantarkan kepada perzinaan dilarang dalam agama Islam. Nggak boleh berdua-duaan, termasuk pacaran, ya. Dalam agama Islam itu nggak boleh karena mengantarkan kepada perzinaan. Ya, dalam agama Islam ada kaidah
al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarana itu tergantung kepada tujuannya. Atau ada juga kaidah saddud dzari'ah, membendung segala sarana yang mengantarkan kepada kemungkaran. Ketika Allah mengharamkan zina, Allah haramkan juga sarana yang mengantarkan kepada perzinahan. Bahkan dalam agama Islam, nggak boleh wanita misalkan safar tanpa mahram, nggak boleh berjabat tangan dengan yang bukan mahramnya. Itu adalah untuk menutup ya dan membendung segala hal yang bisa mengantarkan kepada perzinahan. Ya, itu tujuannya. Dan para ulama sudah memasukkan dosa zina ini, sepakat para ulama bahwa itu adalah dosa besar. Dosa besar. Ya, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Makanya kalau ada yang menghalalkan dosa zina, kafir. Ya, seperti dulu ada yang bikin apa itu? Disertasi, Ustaz. Disertasi. Ya, bahwasanya zina itu boleh, naudzubillah min dzalik, itu merupakan kekufuran karena dia berarti menggugat ya hukum Allah SWT. Allah haramkan, dia bilang oh enggak boleh ya. Ini berarti kan bantah Allah, ngeyel tentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Padahal para ulama udah sepakat. Ya. Ulama kalau sudah sepakat berarti pasti benar. Ya, karena kata Nabi la tajtami ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesalahan. Ya. Jadi kita harus ya meninggalkan dosa zina ini karena ini dosa besar dan dampak buruknya luar biasa, baik pribadi baik juga masyarakat juga, menyebabkan kegundahan dalam hati kita, penyakit, AIDS, ya kan, kemudian hancurnya rumah tangga, ya, dan lain sebagainya, ya. Maka wajib bagi kita untuk meninggalkan zina dan segala sarana yang bisa mengantarkan kepada perzinahan. Ya. Nah. Ya, yang terakhir Ustaz, berkaitan dengan sesi yang Hari Valentine ini, nasihat Ustaz kepada pemuda muslim, baik yang pemuda maupun orang tuanya Ustaz. Yang pemuda nasihatnya agar menjauhi Hari Valentine, maksudnya perayaan Hari Valentine ini, dan untuk nasihat kepada orang tua bagi yang memiliki anak yang masih remaja, baik laki-laki maupun perempuan, gimana nasihatnya Ustaz? Ya, untuk para pemuda ya, kita nasihatkan untuk para pemuda punya identitas, punya prinsip Islam, ya, jadi tidak gampang latah ikut-ikutan dengan yang lagi viral, ya. Ini lagi viral ini ikut-ikutan, padahal itu adalah produk orang-orang kafir. Kita sebagai seorang muslim punya identitas sendiri, punya prinsip agama sendiri, Islam, ya. Maka segala sesuatu yang viral atau yang lagi ngetren misalkan, ya, itu kita filter dulu. Jangan kemudian semuanya kita lahap begitu saja, kita ikut-ikutan, tidak, ya. Kita mengikuti syariat Islam, ya, karena yakinlah kalau kita mengikuti syariat agama Islam, aturan-aturan agama Islam, disitulah kebahagiaan kita, disitulah ketenangan hidup kita, ya. Tetapi kalau kita udah acuh terhadap syariat Islam, malah mengikuti ya, agama yang lain, ya, Islam cuma KTP aja, ya, maka di sini kehinaan bagi kita. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, innana qaumun a'azzana Allahu bil Islam, falam nabtaghil izzata bi ghairi. Kita adalah suatu kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Kita nggak akan meraih kejayaan, kemuliaan kecuali dengan Islam. Kalau kita ingin mulia, jaya, selamat, ya, bahagia, ya, pegang teguh prinsip-prinsip agama Islam. Jadilah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, punya prinsip, punya identitas, akidah yang kuat, ya, ibadah sesuai Islam, berkarakter, berakhlakul karimah. Ini pemuda-pemuda yang idaman, yang insya Allah nanti akan mendapatkan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya kan apa? Wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagi orang tua, kami nasihatkan ya untuk mengawal, mendidik ya anak-anak kita. Kita sekarang hidup di suatu zaman yang penuh dengan fitnah, ujian, cobaan, ya. Apalagi sekarang online gini nih, ya anak-anak terpengaruh dengan media sosial dan sebagainya, ya, kurang pendidikan. Maka disinilah peran bagi orang tua mendidik, membimbing, membina, ya, anak-anak kita semuanya agar mereka tetap dalam
bimbingan syariat Islam, ya, tidak ya terjerumus di dalam kerusakan-kerusakan, termasuk terutama di hari Valentine, ya, yang punya putra putri betul-betul dijaga, ya, jangan biarkan anak-anak kita ya pacaran apalagi Valentine sehingga terjerumus di dalam hal-hal yang tidak kita inginkan, ya, terjerumus dalam perzinaan, ya, terjerumus dalam seks bebas dan sebagainya, yang itu akan membuat kita sendiri yang sedih, kecewa, ya. Maka kewajiban bagi orang tua untuk bertakwa kepada Allah, tunaikan ya kewajiban kita mendidik mereka, dan ingat anak itu adalah amanat. Kita akan ditanya oleh Allah SWT tentang tanggung jawab kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban nanti tentang kepemimpinan kalian. Maka orang tua, demikian juga guru, ya, para khotib, tokoh masyarakat, semuanya harus punya andil, ya, untuk bagaimana mengedukasi kepada para pemuda, ya, menyampaikan, memberikan nasihat dengan penuh cinta dan kelembutan kepada anak-anak muda, ya, doakan mereka, ya, bimbing mereka, dan yang memiliki kekuatan seperti aparat pemerintah dan sebagainya, tegakkan, ya, misalkan apa namanya, ya, penjagaan yang ketat, ya, kalau ada gelagat-gelagat anak-anak muda yang seperti itu mestinya dicegah, ya, nah, dihukum, ya, supaya tidak terjerumus dalam hal-hal yang ya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya demi kebaikan kita semuanya. Adapun kalau semuanya diberi kebebasan, ya, biarkan anak muda semaunya seperti di negara-negara yang katanya maju tapi pada dasarnya bebas, ya, demokrasi, ya, tentu ini yang akan menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, ya, bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Menebar dakwah, meraih surga.